Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup untuk mendorong, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita persepsikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Ahlan wa sahlan, welcome, annyeonghaseyo, privet, selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau tertua di semesta. Ada 3 pemuda yang dulu hidupnya kurang jelas, sekarang sudah mapan secara ekonomi. Pertama, Adian Napitupulu. Dia dulu wajahnya agak kusem sebagai aktivis 98 dan kemana-mana naik Vespa butut. Sekarang dia anggota DPR pusat, ya kan? Kerjanya membangun argumentasi membela presiden dengan bahasa yang kencang. Adian Napitupulu, wah, tentu duitnya sudah banyak ya sebagai anggota DPR dan mungkin punya perusahaan. Rumahnya di sini, rumahnya dekat rumah saya sekitar 5 menit dekat danau. Dia punya satu pemukiman di pinggir danau namanya Little Bali, di dekat danau desa wisata itu. Adian Napitupulu yang dulu naik Vespa butut kemana-mana sekarang tentu naik mobil yang lain ya, sebagai orang DPR loh. Yang kedua, yang sekarang jadi duta besar RI di Kazakhstan, yaitu Fajrul Rahman ya. Udah klimis juga seperti Dian Napitupulu. Dulu dia aktivis, kepalanya diikat anti korupsi, mungkin juga nggak punya duit banyak. Akhirnya dia merapat ke istana dan menjadi presiden spokesman ya, menjadi juru bicara presiden, dan akhirnya berhadapan dengan civil society, kawan-kawannya sendiri, karena waktu dia di istana jadi juru bicara itu nggak lagi pernah ngomong tentang anti korupsi di lingkungan pemerintahan yang dulu dia gembar-gemborkan pakai itu, pakai toa ya di jalan-jalan waktu dia protes itu ke pemerintah zaman SBY. Dan yang ketiga yang sekarang krimis adalah Ali Mohtar Ngabalin yang dulu pindah-pindah partai. Mungkin partai nggak menjanjikan, dari PBB dia pindah ke Golkar, dari Golkar dia pindah kemana itu ya, pokoknya sekarang ke Prabowo yang lawan dalam kampanye periode pertama ngelawan Jokowi. Dia menjelek-jelekkan Jokowi. Akhirnya pada periode kedua dia nyebrang ke Jokowi di istana dan dia menjadi juru bicara presiden ya, atau KSP di kantor staf ahli kepresidenan pokoknya banggalah dia sebagai ahli staf kepresidenan di kantor staf presidennya Muldoko. Dan tentu dia juga sekarang jadi komisaris ya di Angkasa Pura. Pokoknya duitnya udah ratusan juta lah, itu mungkin sampai miliaran 3 orang itu, yaitu Adian Napitupulu, Fajrul Rahman yang sekarang duta besar RI di Kazakhstan, yang katanya waktu ditunjuk dia akan jadi duta besar. Dia merasa inilah anugerah dari Jokowi kepada saya. Dan yang ketiga yang juga klimis adalah Ali Mohtar Ngabalin yang tiga-tiganya kontroversial karena dekat dengan kekuasaan dan berhadapan-hadapan dengan civil society, yang diantara mereka sebagian baik yang ulama ataupun yang habib ataupun yang kaum intelektual itu masuk penjara. Dan mereka, ketika orang itu tidak bicara apa-apa, ketika teman-temannya sendiri masuk penjara karena mengkritik pemerintah, dan mereka tiga-tiganya bagian dari pemerintahan. Itulah hidup berubah ya. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Adian Napitupulu tidak membayangkan bahwa dia menjadi orang yang terhormat di DPR. Fajrul Rahman juga tidak membayangkan dia jadi dari orang jalanan yang suka teriak-teriak pakai toa jadi duta besar. Dan juga Ali Mohtar Ngabalin yang jadi bekas dulu ketua BKP RMI, Badan Komunikasi Remaja dan Masjid Indonesia, yang di Istiqlal itu
dan dari orang partai yang nggak ada gajinya menjadi seorang komisaris yang dihormati oleh lingkungannya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Jujur, tertua di semesta, fasbir, sabran, jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Hidup memang ganjil, dan kadang peristiwa-peristiwa yang menimpa kita tidak bisa kita mengerti. Dalam keganjilan dan ketidakmengertian hidup itulah hidup harus diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.